Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adik-adik mahasiswa pajak, sekarang kita lanjutkan paparan presentasi kita mengenai persetujuan penghindaran pajak berganda seri ketiga. Selected Business Profit. Kita akan membahas bagaimana perlakuan P3B, tax treaty atas harta tak gerak, immovable properties, harta gerak, movable properties, dan transportasi internasional. Semoga ini bisa memberikan wawasan yang semakin luas bagi adik-adik mahasiswa pajak. Silakan slide-nya dilanjutkan. Adapun pokok-pokok bahasan di dalam pembahasan tax treaty seri ketiga kali ini, pertama kita akan membahas masalah definisi dari ketiga sub pembahasan yang kita bahas pada hari ini, yaitu mengenai movable property maupun international transportation. Setelah kita mempelajari masalah definisi, tentunya kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai metode pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang timbul dari masing-masing aktivitas transaksi di atas. Berikut tentunya contoh kasusnya. Ya. Dilanjutkan slide berikutnya. Pertama kita akan membahas harta tak gerak atau immovable properties. Kita awali dengan definisi. Sini Bapak sampaikan ada dua definisi. Pertama dari KUHP Perdata, yang kedua tentu dari tax treaty. Ya, di dalam KUHP Perdata di pasal 507 dijelaskan bahwa harta tidak gerak atau harta tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuan pemakaiannya, atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak. Misalnya tanah, bangunan, dan sebagainya. Jadi itu adalah batasan atau definisi di dalam KUHP ya, pasal 507. Nah, selanjutnya di dalam tax treaty biasanya diatur di dalam pasal 6 paragraf 2 atau ayat 2. Demikian bunyinya. Term immovable property shall have the meaning which it has under the law of the contracting state in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock, and equipment used in agriculture and forestry, right to which the provision of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable properties, and rights to variable or fixed payment as consideration for the working of or the right to work, mineral deposit, source and natural resources. Jadi itu adalah definisi dari immovable property yang kalau kita translate atau kita konversi ke bahasa Indonesia, maka bunyinya demikian. Harta tak gerak memiliki arti menurut undang-undang negara pihak pada persetujuan di mana harta yang bersangkutan berada. Namun demikian, istilah itu meliputi pula benda-benda yang menyertai harta tak gerak, ternak, dan peralatan yang dipergunakan dalam usaha pertanian dan kehutanan, hak-hak di mana ketentuan-ketentuan hukum perdata
mengenai tanah berlaku, hak pakai hasil atas harta tidak bergerak, serta hak atas pembayaran-pembayaran tetap maupun tidak tetap sebagai balas jasa untuk pekerjaan atau hak untuk mengerjakan bahan-bahan pertambangan sumber alam lainnya. Jadi itu adalah pengertian mengenai harta tak gerak. Jadi pengertian harta tak gerak ini sangat luas ya, bukan hanya tanah dan bangunan, tetapi juga ya termasuk harta tak gerak, ya termasuk ternak dan peralatan yang dipergunakan dalam usaha pertanian, ya dan kehutanan. Itu juga termasuk dalam pengertian harta tak gerak. Ya kalau dia melekat kepada tadi pertanian dan kehutanan, ya atau dia melekat kepada harta tak gerak. Ya contohnya pabrik misalnya. Kendaraan mesin-mesin yang ada di pabrik itu termasuk dalam pengertian konteks harta tak gerak. Jadi sekali lagi harta tak gerak itu pengertiannya sangat luas. Ya, oke. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke metode pembagian hak pemajakan harta tak bergerak. Di dalam pasal 6 ayat 1 teks treaty atau P3B diatur atau dijelaskan bahwa penghasilan atas harta tak gerak dapat dikenakan pajak di negara sumber atau negara tempat harta tersebut terletak. Jadi perlu saya tegaskan di sini, Bapak tegaskan, bahwa hak pemajakan dari penghasilan dari harta tak gerak diberikan kepada negara atau yurisdiksi di mana harta tak gerak tersebut berada atau terletak. Ya. Jadi kalau harta tak gerak itu terletak di Indonesia, maka hak pemajakan diberikan kepada Indonesia. Ya. Atas penghasilan. Penghasilannya bisa berupa sewa, bisa juga berupa misalnya keuntungan dari pengalihan saham, di mana sebagian besar aset dari perusahaan tersebut dalam bentuk harta tak gerak. Maka hak pemajakannya diberikan kepada negara di mana harta tak gerak itu berada atau terletak. Nah, contoh kasus di sini adalah sewa. Ya, slide berikutnya. David Stephen, dia warga negara Indonesia dan telah menjadi penduduk Australia karena dia tinggal lama di Australia, tapi tetap megang kewarganegaraan Indonesia. Dia memperoleh penghasilan katakan dari sewa 1 miliar. Dia dari sewa tanah untuk perkebunan sawit di Jambi. Jambi itu Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana perlakuan PPh-nya? Nah, tentu di dalam menjawab kasus ini, studi kasus ini, maka kita harus perhatikan dulu. Pertama adalah kita mengidentifikasi dulu kasus ini. Ya, penerima penghasilan itu adalah Tuan David Stephen. Ya, kita tahu David Stephen ini adalah warga negara Indonesia, tetapi dia berdomisili di Australia dan berdasarkan undang-undang pajak di Australia, dia adalah penduduk Australia. Ya, dan berdasarkan undang-undang PPh kita, dia adalah wajib pajak luar negeri yaitu Australia. Ya, jadi kita harus clearkan dulu ya identitas status dari kependudukan Tuan David Stephen. Ya. Dan yang kedua tentunya adalah objek pajak, yaitu penghasilan dari sewa itu timbulnya di mana? Di Indonesia. Kemudian, sesuai P3B, Indonesia Australia, hak pemajakan diberikan kepada negara atau yurisdiksi ya, di mana harta tak gerak tersebut berada. Dalam hal ini Indonesia.
sehingga hak pemajakannya diberikan kepada Indonesia. Nah, kalau sudah hak pemajakan diberikan kepada Indonesia, tentunya Indonesia akan memajaki penghasilan tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilannya. Ya, dan di dalam pasal 26 diatur bahwa Indonesia dapat memajakinya dengan tarif 20% dari jumlah bruto sewa yang diterima oleh Tuan David Stephen yang merupakan penduduk Australia. Jadi adik-adik mahasiswa cara menjawabnya demikian. Jangan langsung menjawab, tetapi harus ada tahapannya. Tadi saya katakan pertama, kita harus identifikasi dulu ya status penduduk dari si penerima penghasilan. Dalam hal ini adalah David Stephen. Ya, setelah kita pastikan dia itu penduduk Indonesia kah atau penduduk Australia, kemudian baru next berikutnya adalah objek pajaknya timbulnya di mana. Kita ketahui bahwa objek pajaknya timbulnya di Indonesia. Baru kita masuk bagaimana pengaturan P3B Indonesia Australia. Ternyata di situ diatur bahwa yang berhak memajaki adalah negara atau jurisdiksi di mana harta tak gerak tersebut berada atau terletak. Dalam konteks ini, kasus ini adalah Indonesia. Sehingga hak pemajakan eksklusif, itu artinya hak pemajakan penuh diberikan kepada Indonesia. Ya. Begitu. Nah, sekarang tinggal kita lihat ketentuan domestik di Indonesia bagaimana mengatur atas penghasilan sewa untuk aset immovable properties. Ya. Nah, di situ disebutkan kita bisa memajakinya melalui pasal 26 ayat 1 dengan tarif 20% dari jumlah bruto. Ya, jadi itu step-step prosedur di dalam menyelesaikan studi kasus dimaksud. Lanjut slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke subtopik berikutnya, yaitu mengenai transportasi internasional. Ya, transportasi internasional artinya transportasi yang dilakukan melalui jalur internasional atau international traffic. Ya, sekarang kita perhatikan dulu definisinya, pengertiannya. Itu diatur di dalam tax treaty, biasanya di pasal 3 ayat 1 ya. The term international traffic means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise that has its place of effective management in a contracting state, except when the ship or aircraft is operated slowly between places in the other contracting state. Ya, dalam bahasa Indonesianya dapat saya sampaikan bahwa istilah lalu lintas internasional berarti setiap pengangkutan oleh kapal, kapal laut, atau pesawat udara yang dilakukan oleh perusahaan dari suatu negara pihak pada persetujuan, kecuali jika kapal atau pesawat udara itu semata-mata dioperasikan antara tempat-tempat yang berada di dalam negara pihak pada persetujuan lainnya. Ya, jadi dari definisi ini boleh kita jelaskan bahwa transportasi internasional itu bisa dilakukan melalui udara, pesawat udara, aircraft, atau melalui laut, ya, dengan kapal laut tentunya, shipping, ya. Nah, dikatakan jalur internasional, saya ulangi, itu adalah jalur penerbangan atau jalur laut, ya, antar negara, ya, antar jurisdiksi, ya. Jadi dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain antar negara atau jurisdiksi, ya, atau bandara udara
satu ke bandara udara lain antar negara atau jurisdiksi. Lantas bagaimana kalau bandara atau pelabuhan satu dengan pelabuhan lain atau bandara satu dengan bandara lain dalam satu negara, satu wilayah yurisdiksi, itu disebut sebagai domestic traffic, bukan international traffic. Dan itu di luar pengaturan dari yang dimaksud di dalam tax treaty ini. Ya, yang diatur di dalam tax treaty ini adalah income, penghasilan yang berasal dari international traffic. Kalau dari domestic traffic, maka pengaturan sepenuhnya tunduk pada ketentuan domestik di masing-masing yurisdiksi atau negara. Tetapi kalau antar negara, antar yurisdiksi, ya tentu ini diatur di dalam tax treaty. Ya. Nah, menurut John Udagal dalam buku saya ya, transportasi internasional atau international traffic adalah setiap pengangkutan kapal laut atau pesawat udara milik perusahaan dari suatu negara pihak pada persetujuan, kecuali kapal laut atau pesawat udara itu dioperasikan melalui tempat-tempat di negara pihak lainnya pada persetujuan. Jadi ini kecualinya maksudnya untuk yang domestic traffic, ya. Nah, tentunya ini ada kaitannya dengan slide berikutnya. Ya, slide berikutnya ini ya untuk menegaskan bahwa jenis transportasi internasional itu dapat dilakukan melalui pesawat, aircraft, ya, atau kapal laut atau shipping. Nah, sekarang kita slide berikutnya adalah metode pembagian hak pemajakan untuk transportasi internasional. Ya. Nah, di pasal 8 ayat 1 Tax Treaty pada umumnya ya, itu diatur mengenai penghasilan dari kegiatan pelayaran, transportasi perairan darat, dan penerbangan di jalur internasional hanya dikenakan pajak di negara tempat kedudukan manajemen perusahaan tersebut berada. Ya. Jadi adik-adik mahasiswa pajak dalam rangka untuk mencegah timbulnya pengenaan pajak berganda, double taxation, maka hak pemajakan diberikan kepada negara domisili, yaitu negara di mana perusahaan pelayaran ataupun perusahaan penerbangan itu terdaftar sebagai penduduk dari negara tersebut, atau di mana tempat kedudukan manajemennya berada. Kecuali ya, laba yang berasal dari kegiatan pelayaran, transportasi perairan darat, dan penerbangan yang semata-mata dilakukan di antara suatu tempat di dalam satu wilayah negara lainnya. Jadi kalau ini domestic traffic, maka hak pemajakan diberikan sepenuhnya kepada negara sumber. Ya, negara di mana penghasilan itu timbul. Kalau itu domestic traffic. Ya. Dalam kasus ini, laba dari transportasi laut, sungai, dan udara tersebut dapat dikenakan pajak di negara lainnya tersebut, yaitu negara sumber. Adik-adik mahasiswa pajak, bisa saja untuk kasus-kasus tertentu, untuk tax treaty tertentu, khususnya untuk pelayaran ya, atau melalui laut ya, transportasi laut atau pelayaran, shipping, untuk tax treaty tertentu seperti misalnya P3B Indonesia dengan Filipina atau P3B Indonesia dengan Singapura, itu hak pemajakan diberikan juga kepada negara sumber ya, negara sumber dengan tentunya ada batasannya ya, misalnya dengan Singapura diberikan diskon 50% dari ketentuan atau tarif domestik. Misalnya Indonesia tarif domestiknya 2,64%. Ya. Nah, untuk perusahaan pelayaran Singapura, ya, maka Indonesia boleh memajakinya, tetapi tidak dengan tarif 2,64%, tapi batasannya maksimum diberikan pengurangan 50%, yaitu 1,32%. Jadi ini hanya untuk tax treaty tertentu, P3B tertentu ya. Tapi pada umumnya untuk transportasi laut maupun udara itu hak pemajakan diberikan kepada negara domisili.
Nah, untuk memudahkan pemahaman adik-adik mahasiswa, di sini Bapak menyediakan studi kasus ya. Kita coba lihat studi kasusnya slide berikutnya. Nah, di studi kasus ini disebutkan bahwa perusahaan penerbangan Qantas, ya kalian tahu Qantas itu ada perusahaan Australia, ya. Dia memperoleh penghasilan, ini asumsi saja, kita misalkan 100.000 US dollar, Australian dollar, 100.000 Australian dollar. Ya, dengan perincian dari penerbangan Sydney Jakarta dan Jakarta Sydney. Penghitungan dari penghasilan 100.000 Australian dollar itu dapat dirinci dari katakan penerbangan Sydney Denpasar itu 25% dari total 100.000 US, 100.000 Australian dollar. Kemudian Denpasar Jakarta itu 15% proporsinya. Kemudian Jakarta Singapura 10%, Singapura Jakarta 10%, Jakarta Denpasar 15%, Denpasar Sydney 25%. Jadi flight penerbangan tadi itu punya proporsi terhadap total yang 100.000 Australian dollar. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana perlakuan PPh-nya? Apakah atas 100.000 Australian dollar itu kalau tadi kita bahas itu hak pemajakannya kan diberikan kepada negara domisili. Apakah 100.000 Australian dollar itu sepenuhnya dipajaki di negara domisili? Nah, kita mau lihat di sini bagaimana P3B Indonesia Australia ini berlaku, ya. Sebelumnya seperti saya katakan bahwa kita harus mengidentifikasi dulu status kependudukan dari si penerima penghasilan, yang kedua di mana objek penghasilan itu timbul, ya. Nah, di dalam kasus perusahaan penerbangan Qantas tadi, ya ternyata Qantas itu adalah penduduk Australia, ya. Kemudian yang mau kita lihat di sini adalah penghasilannya itu timbulnya di Indonesia. Ternyata bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Singapura. Ya, karena ada juga flight dari Singapura ke Jakarta atau dari Jakarta ke Singapura. Yang tentunya ini penghasilannya berasal dari Singapura. Ya, sumbernya dari Singapura. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini adik-adik mahasiswa pajak, ya, tentunya pertama yang berlaku yang kita mau lihat di sini adalah Indonesia dengan Singapura dengan Australia. Ya, jadi yang kita pakai di sini adalah P3B Indonesia Australia. Karena kita mau lihat bagaimana perlakuan PPh atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan Qantas dari Indonesia. Ya. Nah, kalau kita perhatikan tadi dari persentase tadi, ternyata ada bagian-bagian penghasilan yang berasal dari Indonesia. Kalau dari Indonesia berarti dari penghasilan dari Singapura itu harus kita exclude, kita keluarkan, kita singkirkan, ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah penghasilan dari Indonesia itu sendiri itu ada yang international traffic, ada yang domestic traffic. Ya, yang masuk dalam pengertian P3B Indonesia, Australia itu hanya international traffic. Maka kita harus keluarkan proporsi atau bagian dari domestic traffic. Domestic traffic di sini adalah Denpasar Jakarta, Jakarta Denpasar. Ya, sisanya itu adalah yang berasal dari Indonesia melalui jalur international traffic atau jalur internasional. Ya, kalau kita perhatikan di sini, yang Singapura, yang berasal dari Singapura ini jumlahnya kurang lebih 20%, ya, 20%. Sedangkan yang dari Indonesia itu 80%. Dari 80% tadi, yang berasal dari jalur internasional itu 50%. Sedangkan yang 30% itu berasal dari jalur domestik. Jadi yang tunduk pada ketentuan P3B itu hanya yang 50% dari total, yaitu dari 100.000 Australian dollar. Ya. Sedangkan yang 30% itu
domestic traffic. Jadi pemajakannya diserahkan kepada ketentuan perundang-undangan domestik di Indonesia, yaitu Undang-Undang PPH. Ya, sedangkan yang 50% itu tunduk pada P3B Indonesia Australia. Nah, sesuai dengan P3B Indonesia Australia, ya, maka hak pemajakan diberikan kepada Australia. Jadi yang 50% ini kita tidak bisa memajakinya. Ya, pasal 26-nya kita tidak pajaki. Ya. Yang kita pajaki hanya yang 30% yang dari domestic traffic. Ya, bisa kita terapkan PP pasal 26. Ya. Jadi ini kurang lebih adik-adik mahasiswa cara memahami kasus tadi di atas. Ya. Lanjut kita masuk ke slide berikutnya, yaitu mengenai harta gerak atau movable properties. Kita awali dengan pemahaman batasan atau pengertian definisi dari harta bergerak. Menurut KUH Perdata pasal 509. Jadi harta bergerak adalah benda-benda bergerak yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang sebagai benda bergerak. Barang yang dapat berpindah sendiri dan atau dipindahkan. Contohnya adalah mesin, kendaraan, dan surat-surat berharga. Ya. Kemudian selanjutnya kita slide berikutnya adalah metode pembagian hak pemajakan movable properties. Biasanya diatur di pasal 13 P3B atau tax treaty. Hak pemajakan diberikan sepenuhnya kepada negara domisili, yaitu negara di mana si penerima penghasilan tersebut terdaftar sebagai wajib pajak atau penduduk. Ya. Atas penghasilan berupa penjualan atau pengalihan harta bergerak diberikan haknya kepada negara domisili, yaitu negara di mana si penerima penghasilan itu terdaftar sebagai penduduk. Ya. Kita lanjutkan studi kasus berikutnya terkait dengan harta gerak. Kami contoh Tuan Diki. Tuan Diki ini adalah penduduk Indonesia yang memperoleh keuntungan dari penjualan saham XYZ Corporation sebesar 1 miliar. Jadi XYZ Corporation ini terdaftar di Singapura. Ya. Bagaimana perlakuan PPh-nya? Ya. Seperti saya katakan, pertama kita harus melakukan identifikasi status kependudukan dari Tuan Diki, Tuan Diki. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa Tuan Diki ini adalah penduduk Indonesia. Ya, penduduk Indonesia artinya wajib pajak dalam negeri Indonesia, resident taxpayer Indonesia. Ya. Dia memperoleh penghasilan berupa capital gain dari Singapura. Jadi negara sumbernya adalah Singapura. Berdasarkan P3B Indonesia Singapura, maka yang berhak memajaki adalah negara domisili. Dalam hal ini adalah Indonesia. Jadi atas penghasilan capital gain tersebut tidak dipajaki di Singapura, tetapi dipajaki di Indonesia. Ya, nah sekarang pertanyaannya bagaimana cara memajakinya? Ya, sesuai dengan ketentuan undang-undang domestik yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini undang-undang pajak penghasilan. Adik-adik mahasiswa pajak, dengan selesainya Bapak menjelaskan studi kasus mengenai harta gerak atau movable properties, maka Bapak akhiri dulu pembahasan mengenai P3B seri ketiga, Selected Business Profit. Dalam hal ini adalah bagaimana perlakuan teks PPh sesuai dengan P3B atas penghasilan harta tak gerak, penghasilan harta gerak maupun penghasilan dari transportasi pada jalur internasional atau international transportation. Demikian, terima kasih atas perhatian adik-adik mahasiswa pajak. Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.